Cek, 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Berdasarkan survei karakter pelajar yang dilakukan oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tahun 2021, ternyata rata-rata angka indeks karakter pelajar pada jenjang pendidikan menengah mengalami penurunan dari angka 71,41% menjadi 69,52%. Penurunan indeks karakter pelajar di Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah dampak dari pandemi COVID-19, Minimnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, miskinnya keteladanan di rumah, dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akibatnya, berdasarkan data dari Badan Hukum Nasional, pada tahun 2020 sampai 2022 telah terjadi 2.304 kasus kejahatan pelaku anak, di antaranya 838 kasus pencurian, 341 kasus narkoba, 232 kasus penganiayaan, 153 kasus senjata tajam, 173 kasus pencabulan, 48 kasus pembunuhan, 26 kasus pemerkosaan, pornografi, penipuan, dan lainnya sebanyak 491 kasus. Berdasarkan data-data di atas, berarti karakter generasi bangsa kita saat ini terus mengalami krisis dan dekadensi. Jika tidak segera dibendung, boleh jadi kasus demi kasus akan terus bertambah dan akan mengancam keamanan nasional serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itulah hadirin, melalui Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-31 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Sanggau, kami merasa tergugah untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Membentuk Generasi yang Berkarakter. Sebagai landasannya, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 2 halaman 355 mengatakan bahwa Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 tadi berpesan agar umat Islam menyiapkan generasi penerus yang kuat dan jangan meninggalkan generasi penerus yang lemah di belakang mereka. Kondisi seperti ini juga diperkuat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Hadirin, inilah karakter pemuda Islam pertama yang mau kita bangun. Dia harus kuat. Kuat apanya hadirin? Kuat pendidikannya, Kuat ekonominya, kuat sosial budayanya, serta yang paling terpenting adalah kuat keimanannya. kuat pendidikannya akan membuat karakter pemuda kita menjadi cerdas. Cerdas memilah dan memilih mana berita yang valid dan yang bukan hoax. Kuat ekonominya Akan membuat karakter pemuda kita menjauhi pencurian karena ekonominya yang sudah mapan. kuat sosial budayanya Akan membuat karakter pemuda kita
menghormati keberagaman bangsa, dan terhindarlah dari perkelahian. Dan yang paling terpenting adalah Kuat keimanannya, karena tanpa keimanan, kemajuan hanya akan membuat tirani. kemapanan hanya akan membentuk Firaun gaya baru, dan kecerdasan intelektual hanya akan menjauhkan manusia dari penciptanya. Tapi ingat hadirin, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa iman tidak akan kuat tanpa didasari dengan semangat spiritual yang benar, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepadanya. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang akan dilantunkan oleh Qari'ah kami berikut ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maha benar Allah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, Imam Abdurrahman bin Hasan dalam kitabnya Fathul Majid halaman 17 mengatakan bahwa Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 tadi berpesan bahwa ibadah adalah tujuan utama kita sebagai umat manusia. Begitulah kalau karakter pemuda kita adalah yang tekun beribadah. Dengan demikian, insya Allah Indonesia ke depan akan semakin cemerlang. Inilah karakter pemuda Islam kedua yang mau kita bangun. Dia harus tumbuh dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, inilah karakter pemuda Islam yang mau kita bangun. Dia harus kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Tapi ingat hadirin, untuk membangun karakter pemuda tidaklah semudah membolak-balikkan telapak tangan. Dan untuk membangun karakternya, setidaknya kita harus terapkan 4 tips berikut ini. Pertama, orang tua. Yang kedua, makanan yang halal. Yang ketiga, sekolah agama. Dan yang keempat, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, demikian tips menurut Dr. Hasan Syamsi Basha dalam bukunya Mendidik Anak Zaman Kita, halaman 17 sampai dengan 20. Kalau baik rumah tangga kita, maka akan baik pula masyarakat kita. Kalau baik masyarakat kita, maka desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan bangsa dan negara
insya Allah akan ikut menjadi baik. Betul hadirin? Tentu betul. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, berdasarkan syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah disimpulkan bahwa pertama, untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, mereka harus diberikan pendidikan yang berkualitas, mulai dari keluarga, sekolah hingga masyarakat, agar generasi kita bisa tumbuh dan berkembang dengan kuat, yaitu kuat pendidikannya, Kuat ekonominya, kuat akhlaknya, kuat sosial budayanya, dan yang paling terpenting adalah kuat keimanannya. Yang kedua, untuk membangun karakter pemuda yang kuat dan berdedikasi tinggi dalam ketaatan beribadah kepada Allah. Langkah awalnya adalah dimulai dari rumah tangga kita sendiri. Hadirin, sebelum mengakhiri syarahan ini, izinkan kami membawakan sebuah lagu dengan judul Pemuda Karakter Bangsa yang kami gubah liriknya sebagai berikut. Wahai generasi yang kuat, jadilah generasi terpuji. Wahai generasi yang hebat, jadilah generasi Islami. Belajarlah sebelum terlambat, tuntutlah ilmu setiap hari. Bekerjalah dengan penuh semangat, baktikan diri di negeri ini. Dirikan salat, banyaklah mengaji, agar hatimu bersih dan suci. Baguskan akhlak, contohlah sang Nabi, agar hidupmu lebih berarti. Selamat hidupmu sepanjang hari, selalu berguna setiap hari. Selamat hidupmu di dunia ini, surga tempatmu di akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.